Izin Pak Saril, perlu diketahui bahwa Pak Saril ini, Saril Permata SE, adalah pemerhati lingkungan dan sosial di Kabupaten Tebo. Izin Pak, dalam beberapa waktu terakhir ini ramai pemberitaan terkait adanya bangunan di atas sepadan sungai yang ada di Desa Perintis Jaya, Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Sebenarnya ceritanya bagaimana nih Pak Saril? Silakan. Baik, terima kasih Pak Yamani. Terkait berita yang sudah beredar, perlu saya luruskan kembali bahwasannya memang ada bangunan berupa kios dan ruko berdiri di atas sepadan anak sungai yang bertempat di Jalan Lesmana Poros, Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Untuk dapat diketahui bahwasannya barang siapa yang mendirikan bangunan permanen di atas sepadan sungai, aliran sungai atau anak aliran sungai, itu tidak dibenarkan berdasarkan peraturan, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah dan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Jadi saya selaku perwakilan masyarakat, pemerhati lingkungan dan sosial ini melihat bangunan tersebut sudah menyalahi aturan. Nah, untuk itu saya bersama dengan beberapa warga dan beberapa media membuat suatu bentuk laporan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. Jadi sudah dilakukan untuk laporan ke Dinas LH Hub Kabupaten Tebo ya Pak? Sudah Pak. Jadi saya membuat laporan pengaduan terkait hal ini agar pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup membuatkan suatu penerapan hukum, aturan dan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian dari Dinas LHP Kabupaten Tebo sendiri, apakah udah ada langkah-langkah turun ataupun bagaimana Pak? Setelah kami bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kemarin, beliau mengapresiasi untuk penertiban itu dan mereka mengapresiasi apa yang kita laporkan dan kita adukan itu. Nah, kita masih menunggu Pak. Masih menunggu Pak ya. Kemudian gini Pak, tentunya adanya bangunan di sepadan sungai ini sangat membuat warga resah Pak ya. Apa sebenarnya yang akan timbul Pak akibat adanya bangunan baik permanen kemudian ruko yang ada di atas sepadan sungai ini Pak? Baik, adanya bangunan liar, bangunan permanen di atas sepadan anak sungai, aliran sungai, memang tidak dibenarkan dan itu tetap menyalahi aturan, juga mengganggu ekosistem lingkungan dan bisa menyebabkan banjir Pak. Ya, terlepas bangunan di bawahnya itu baik atau tidaknya tentu tidak sesuai dengan standar yang ada di aturan pemerintahan, dalam hal ini Dinas PUPR Pembangunan Tebo. Nah, jadi masalah nanti ke depan yang timbul adalah banjir, gangguan ekosistem di dalam lingkungan itu. Kemudian kemarin jawaban dari LH sendiri apa itu Pak? Terkait sudah ada laporan apakah akan turun kemudian akan mengambil langkah-langkah apa Pak? Kalau Dinas Lingkungan Hidup tentu akan mengambil langkah bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya yang terkait. Mungkin dia menurunkan satuan unit Pol PP, kemudian juga dari Dinas Pelayanan Satu Pintu, mungkin ada dinas-dinas terkait, mungkin Dinas PU juga akan turun untuk melakukan pengecekan ulang, ya kan? Melakukan investigasi tentang adanya bangunan di atas sepadan anak sungai tersebut. Terakhir Pak Saril, selaku pemerhati daripada lingkungan dan sosial Kabupaten Tebo ini, apa harapan sampean sendiri Pak? Silakan Pak. Oh ya, baik. Saya meminta kepada yang terkait dalam hal ini, yang lagi diberitakan saat ini, untuk segera mungkin aktif menghubungi pihak-pihak dinas terkait atau aktif untuk melakukan pendekatan atau pengambilan solusi yang terbaik, karena kita juga menghargai warga yang mendirikan bangunan tersebut, menghargai dalam tanda kutip. Nah, jadi kita juga
kalau mau kita aturan kita terapkan tentu adanya pembongkaran, Pak. Oh iya. Nah, untuk itu kita akan ambil langkah bagaimana nanti supaya pihak yang bangun itu akan bersedia dibongkar, begitu kan. Nah, kepada masyarakat Tebo khususnya semuanya untuk berhati-hati dalam mendirikan bangunan itu, ya kan, apalagi sejenis ruko, tentu ada izin mendirikan bangunan. Nah, di dalam aturan-aturan dan aturan-aturan prosedur yang dilakukan dalam mendirikan bangunan itu tentu ada hal-hal yang harus dipatuhi, ya kan, itu baik lingkungan hidupnya, baik satu pintunya maupun bentuk bangunan itu sendiri. Jadi saya selaku perwakilan warga pemerhati lingkungan dan sosial menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tebo untuk membangun bangunan yang memang standar sesuai dengan aturan lah. Iya. Ya, karena itu kan kita harus tata cara pembangunan itu ya harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum kita membangun permanen. Iya. Begitu. Mungkin itu aja Pak ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sukses Pak Saril. Ya, sama-sama Pak.